Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shaimin, shaimat, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan 1446, sekarang sudah di hari ke-8 ya. Hari ke-8 atau 7? 8 apa 7, Bu? 8. Berarti masih segar. Dan insya Allah masih sehat dan kuat sampai hari terakhir. Insya Allah. Kenapa, Bu? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kajian kita hari ini as-siyam wa taghirin nafsi bil infiradi wa bil ijtima'i. Puasa dan perubahan, ya. Puasa dan perubahan terhadap pribadi dan orang lain, masyarakat. Begitu kita memasuki Ramadan, ya, maka jauh sebelumnya pengurus-pengurus masjid sudah mempersiapkan, ya, tampilan masjid yang begitu indah. Lagi masjid kita ini luar biasa, sejuk, enak, dan insya Allah juga takjilnya enak-enak, ya, dan berkah pastinya. Ada perubahan pada fisik masjid, ya, masjid yang lama catnya diganti, diperbaharui, ya, dan juga ada perubahan pada diri kita. Paling tidak ibu ganti mukena baru, betul apa tidak? Biasanya Ramadan ada mukena baru, dan tentu yang terakhir paling tidak baju baru, ya. Di akhir Ramadan ada dapat hadiah dari suaminya baju baru, insya Allah. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, perubahan yang diinginkan dari Ramadan secara khusus puasa adalah perubahan pada diri yang sifatnya kepada sikap, ya. Bagaimana puasa ini merubah diri kita, ya. Tentu sebagai manusia, perubahan yang dimaksud dari yang tidak baik menjadi lebih baik, ya. Itu perubahan. Kalau dari rusak, dari baik menuju rusak, itu namanya, ya, kehancuran, ya. Itu namanya kehancuran. Taghyir
minas su'i ilal khair, berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, bagaimana Ramadan, puasa, ya, puasa secara khusus puasa Ramadan berdampak pada diri kita. Kita tidak hanya seperti orang lain, ya. Artinya apa? Ya, waktu sahur dia makan, kemudian siang hari biasa-biasa saja, ya, dia biasa-biasa saja. Karena itu, ya, kita harus memiliki perubahan. Ya, bagaimana puasa ini menghadirkan perubahan dalam diri kita. Maka puasa ini, Bu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ingin mengajarkan kepada kita yang pertama, ya, ingin mengajarkan kepada kita yang pertama, dengarkan baik-baik agar, ya, ada asar, agar ada pengaruh dalam kehidupan kita. Tidak, saya ulangi, tidak puasa ini sekedar rutinitas tahunan, ya, tidak menjadi sekedar rutinitas tahunan. Orang puasa kita ikut puasa, ya, orang buka puasa kita ikut buka puasa, tidak. Tetapi bagaimana puasa ini ada pengaruhnya dalam hidup kita. Yang pertama, puasa melatih kita agar berubah menjadi orang yang bersungguh-sungguh, ya, menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Apa maknanya? Orang puasa ini kalau tidak sabar, ya, kayak anak kecil, Bu. Anak saya, ya, hampir semualah anak kita yang umurnya baru 6 tahun, 7 tahun, ya, baru 7 tahun, baru aja habis sholat subuh sudah lapar, ya, udah haus. Anak kecil tuh, ya. Makanya kadang-kadang ada anak kecil karena nggak sabar, ya, makan sembunyi. Siapa yang pernah begini waktu masih kecil, Bu? Ya, tiba-tiba masuk kamar, ya, makan nggak diketahui orang. Ya, ada video yang sedang rame. Kita semua saya yakin nonton, lihat itu. Ada seorang, ya, pemilik bangunan itu sedang viral, ya. Tiba-tiba dia ceramah, dia sampaikan orang puasa tidak boleh marah-marah, ya. Orang puasa tidak boleh marah-marah. Ada orang lewat, ya, bolak-balik dari depan dia. Apa yang dikerjakan oleh bapak ini? Dijorokin, ya, dia marah. Padahal baru saja dia bilang orang puasa tidak boleh apa? Tidak boleh marah-marah. Maka inilah yang diajarkan dengan puasa. Bagaimana kita menekan nafsu, ya, bagaimana kita bersabar, dan surga yang Allah janjikan banyak disebutkan. Di antaranya nanti dibuka pada surah Ar-Ra'du ayat 23 sampai ayat 24. Surga Aden yang kalian masuki bersama keluarga-keluarga kalian. Surga Aden yang kalian masuki bersama orang tua, bersama pasangan, anak, ya, cucu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini masuk surga dengan keluarga besarnya. Begitu mereka berada di dalam surga, apa kata malaikat pada ayat 24-nya Ar-Ra'd? Silahkan kalian nikmati fasilitas surga. Salamun alaikum
bima sabartum. Itu dia. Selamat untuk kalian yang sudah masuk surga Aden. Ya. Yang sudah berada di dalam surga, langsung diberikan ucapan selamat oleh malaikat. Ucapan selamat itu adalah, ini untuk kalian sebagai balasan dari kesabaran kalian. Inilah yang diajarkan di dalam puasa. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersabar. Ya, bagaimana menjadi orang bersabar? Ya. Betapa laparnya kita, Bu. Makanya, Bu, Pak, Nabi katakan doa orang yang berpuasa itu apa? Doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab, makbul. Doa yang berpuasa. Apa rahasianya, Pak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Apa kira-kira alasannya? Karena orang yang berpuasa ini lelah. Ada beberapa doa yang mustajab. Yang pertama, doa orang bepergian. Ya, kenapa doa orang bepergian itu dikabulkan oleh Allah? Karena orang yang bepergian itu lelah, capek. Nggak ada enaknya orang bepergian, Pak. Nggak ada enaknya. Ya. Yang kedua, doa yang dikabulkan itu oleh Allah, doa ibu untuk anak. Ya, doa ibu untuk anak. Kenapa? Karena ibu itu lelah. Ibu waktu hamil melahirkan lelah apa tidak? Ya, lelah apa tidak? Mau lagi nggak hamil? Ya, itu buktinya. Ya, karena ibu hamil 9 bulan, melahirkan antara hidup dan apa? Dan mati, ibu lelah sekali. Ya, makanya Allah jamin. Ya, Allah jamin pintu surga paling tengah itu di mana? Pintu surga paling tengah itu posisinya di mana? Ada pada ibu. Ya, maka jangan pernah kasar sama ibu, Pak. Ya, sama halnya jangan kasar kepada istri. Kenapa? Karena istri kita itu sama kedudukannya dengan ibu kita. Ya, istri kita adalah ibu untuk anak kita. Lelah mereka, doanya mustajab. Nah, yang ketiga, doa yang dikabulkan oleh Allah, doa orang yang berpuasa karena dia lelah, ya, dan dia bersabar dalam kelelahannya. Ya, apalagi 10 menit menjelang azan, Pak, itu udah nggak berhenti tuh jam dilihat. Ya, makanya banyak yang sedang viral nih, tiba-tiba ada pura-pura azan, dia sangka udah azan, ternyata sekedar uji mic, uji sound. Ya, dia udah nggak sabar, pingin cepat berbuka. Nah, kita dituntut bagaimana menjadi orang yang bersabar. Ya, itu ada pelajarannya pada puasa. Ada pelajarannya pada puasa. Ya. Kalau kita sholat tarawih paling lama berapa jam? 1 jam lah, anggap 1 jam. Itu pun kadang-kadang di korting. Suka dibisikin imam, jangan lama-lama. Surahnya jangan panjang-panjang. Gak sabar. Ya, lama dikit mulai batu orang. Tapi puasa 13 jam kita berpuasa. Insya Allah sampai hari ke-8, di penghujung hari ke-8 ini, Bapak Ibu semua masih sabar. Dengan kesabaran itu, Bapak Ibu, Allah kumpulkan dengan keluarga besarnya di surga. Surga apa namanya tadi? Surga apa namanya tadi? Terdapat dalam surah apa tadi? Surah
Ar-Ra'd. Ayat berapa? 23 sampai dengan 24. Begitu mereka berada dalam surga Aden, mereka langsung disamperin oleh malaikat. Apa kata malaikat? Selamat untuk kalian yang masuk surga Aden. Ini sebagai balasan terhadap kesabaran kalian. Dan puasa ini melatih kesabaran. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 1 hari, tapi puasa melatih sabar berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Kalau udah nggak sabar, Mbak, kalau udah nggak sabar, ngapain kita? Ya, itu yang dilatih dalam pelajaran puasa. Bagaimana kita berubah menjadi orang yang bersabar. Ya. Nah, ini terbawa nanti dalam kehidupan. Suami kerja, berangkat, masih gelap, pulang sudah malam. Kadang-kadang rezeki yang dibawa tidak banyak. Kalau tidak sabar, ya, kalau tidak sabar seorang perempuan, apa bawaannya, Bu? Cemberut. Ada nggak yang kayak gini di sini? Ya, itu kalau nggak sabar, ngapain kamu ke sini? Kalau nggak bawa banyak, ya. Nah, sama dengan suami, Pak. Suami harus menjadi orang yang sabar. Ya. Terlebih, mohon maaf, ketika istrinya, mohon maaf, datang bulan. Tiba-tiba pengen, ya. Itu kalau nggak sabar, udah kemana-mana dia. Ya, udah kemana-mana. Ya, tapi kita dilatih untuk bersabar. Tunggu sampai istrimu bersih, baru kau datangi. Ya, kalau tidak sabar, terjadi hal yang tidak diperbolehkan. Misalkan dia berzina, melakukan hal yang haram, ya, melalui pintu yang haram. Kalau dia tidak bersabar. Nah, pelajaran kedua yang ada dalam puasa agar kita bisa berubah, ya, yang kedua adalah sabar ini melatih jujur. Puasa ini melatih jujur, ya, puasa ini melatih jujur. Dan insya Allah semua yang datang di sini orang-orang yang jujur, ya. Kenapa? Pengurus masjid menyiapkan menu paket buka berpuasa untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa. Kalau ibu tidak jujur, nggak bakal datang ke sini. Ya, kalau kita nggak jujur, nggak bakal. Karena kita orang jujur. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tiba-tiba kita masuk kamar sendirian. Istri nggak ada, suami nggak ada, masuk kamar, bawa minum, ada yang lihat nggak? Nggak ada. Tapi kita orang yang jujur, nggak bakal kita lakukan. Ya, kamu puasa? Iya, saya puasa. Padahal tadi minum. Padahal tadi nyoba. Mohon maaf kalau di sini ada sopir, dia berada di dalam mobil sendirian, dia bawa air, dia makan, siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat. Tapi dia jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Manusia memang tidak melihat. Istri tidak melihat. Pimpinan tidak melihat. Tapi Allah senantiasa melihat. Ya, Allah melihat. Kalau ini tertanam kejujuran di dalam diri kita, Bapak Ibu, insya Allah Indonesia ini jaya, tidak ada korupsi. Sekarang korupsi terbesar apa? Korupsi apa? Korupsi minyak. Dibilang apa? Pertama, padahal itu orang-orang yang tidak apa? Yang tidak jujur. Ya. Nah, puasa ini melatih kejujuran. Ya. Siapa yang tahu kalau saya tidak puasa? Nggak ada yang tahu. Ya. Orang melihat saya nggak makan, berarti saya puasa. Padahal bisa jadi kita tadi siang makan, kita tadi siang
minum, tapi jujur tertanam di dalam diri kita. Maka Allah katakan surah ya Al-Ahzab ayat 30, dengarkan baik-baik firman Allah. Surah Al-Ahzab ayat ke-70, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini dengarkan baik-baik untuk kita semua, untuk suami, untuk istri, untuk siapa saja. Ya, telaah surah Al-Ahzab ayat 70. Hendaklah kalian selalu berkata jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka hidup kalian akan bagus. Ya, siapa yang rumah tangganya pingin bagus, sakinah, apalagi mawaddah, rahmah, kunci utamanya selain tauhid adalah jujur. Ya, adalah jujur. Yuslih lakum a'malakum, maka kehidupan kalian akan bagus, kehidupan kalian akan baik selama kalian apa? Jujur. Ya, suami pergi dinas kemana, istri tinggal di rumah sendiri. Kalau dia tidak menjadi orang yang jujur, ya, bisa-bisa dia mohon maaf memasukkan laki-laki lain ke rumahnya. Itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia istri yang jujur, suami yang jujur. Dia dinas kemana, dia tinggal di hotel, nginap di hotel 1-2 hari, istrinya tidak lihat, ternyata dia sudah bersama perempuan lain. Tapi orang yang jujur tidak akan dia lakukan. Kenapa? Istri tidak melihat. Kamu mau kemana? Biasa ada meeting, ada acara di mana, padahal ketemuan dengan orang lain, tapi itu tidak akan kita lakukan. Kenapa? Kita adalah orang yang jujur. Maka kunci surga itu jujur. Nabi katakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang jujur, karena jujur ini kunci segala kebaikan. Ya, jujur ini kunci segala kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surga. Dan Allah menjelaskan 4 manusia terbaik, tidak ada yang lebih baik dari mereka. Siapa 4 manusia terbaik itu? An-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini 4 manusia terbaik, Bapak Ibu. Saya ulangi, 4 manusia terbaik yang disandingkan mereka langsung oleh Allah. Yang pertama, para nabi. Ini gelar manusia terbaik pertama, para nabi. Setelah para nabi siapa? Orang-orang yang jujur. Ya. Nah, orang yang jujur itu siapa? Bisa petani. Orang yang jujur itu siapa? Bisa ustaz. Orang yang jujur itu siapa? Bisa para pedagang di pasar. Bisa guru. Bisa buruh. Bisa seorang, mohon maaf, ibu rumah tangga. Bahkan bisa sebagai pembantu rumah tangga. Kalau dia menjadi orang yang jujur, dia menjadi manusia terbaik sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Yang ketiga, manusia yang paling baik yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, manusia yang paling baik yang keempat siapa? Orang-orang solih. Saya ingin tanya, siapa manusia yang paling baik? 1, para nabi. Yang kedua siapa? Orang yang
yang jujur. Yang ketiga siapa? Mati syahid. Yang keempat siapa? Orang saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini manusia-manusia terbaik, dan itu diajarkan oleh puasa. Ya, pelajaran jujur itu diajarkan oleh puasa. Ya. Nah, yang berikutnya yang ingin dirubah karakter kita oleh puasa ini, dia mengajarkan kepada kita untuk menjaga waktu. Menjaga waktu. Kenapa? Kapan kita mulai tidak makan? Ketika azan subuh. Kapan kita berbuka? Azan maghrib. Ini waktu yang diajarkan. Maka Nabi katakan, berbuka yang paling bagus dipercepat. Begitu masuk waktu langsung buka. Ya, orang Jakarta ini Pak, buka sunnah pakai apa? Kurma. Wajib pakai apa? Gorengan ada cabenya. Ya, itu orang Jakarta. Orang tertentu pakai rokok, tentu nggak boleh bagi kita. Ya, apalagi di masjid. Nah, begitu maghrib masuk, kita tidak akan menyanyikannya. Maka azan yang paling ditunggu-tunggu azan apa? Azan apa? Azan maghrib. Ya, ini melatih manajemen waktu. Ya, melatih waktu, hormati waktu. Ya, maka kata orang-orang salih dulu, hilangnya waktu bagi orang salih itu lebih berbahaya daripada hilangnya nyawa. Ya, nah sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak kita sedang diuji. Ya, mereka banyak membuang waktu. Mungkin ada juga sebagian orang tua. Kenapa? Tidak terasa 1 jam udah habis main HP. Ya, main HP 1 jam nggak terasa sebentar. Tapi kalau baca Al-Quran baru 10 menit saja, aduh berat, bukan main. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi kalau sudah main HP, ada nggak yang kuat 30 menit main HP? Oh, lebih dari 30 menit. Apalagi mak-mak sebagian di sana, kerjaan lihat harga baju, padahal nggak beli, cuma lihat aja. Ya, ada nggak kayak gini di sini? Ada nggak yang begitu di sini? Ada apa tidak? Kerjaannya lihat harga baju, padahal nggak beli. Ya, nah puasa mengajarkan kepada kita manajemen pemanfaatan waktu. Ya, maka kita harus punya waktu. Ya, waktu-waktu ibadah. Begitu azan berkumandang Bapak Ibu, tinggalkan aktivitas dunia. Ya, tinggalkan aktivitas dunia, sholat. Sesudah sholat jangan dunia dulu. Kita disuruh apa sama Allah? Disuruh zikir. Ada sebagian orang, Allahumma antas salam, lantas langsung jalan. Ya, jangan. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, 1 menit kita pergunakan untuk kebaikan itu berharga. Nabi katakan, dengarkan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan berada di padang mahsyar. Apa padang mahsyar? Tempat seluruh manusia berkumpul. Penantian antara ke surga atau ke neraka. Insya Allah Bapak Ibu semua nanti jalannya ke surga semua. Nggak ada yang ke neraka. Tapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sebelum orang berjalan menuju surga atau ke neraka, akan ditanya oleh Allah 4 perkara dulu. Ya, sebelum kedua kaki saya, sebelum kedua kaki kita beranjak dari padang mahsyar menuju surga dan atau menuju neraka, ditanya dulu oleh Allah 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Apa 4 perkara itu?
Yang pertama, tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan. Ya, itu akan ditanya Bapak Ibu. An umrihi fima afnah, tentang umur. Bagaimana dia menggunakannya. Kita sama-sama punya 24 jam, tetapi yang membedakannya pemanfaatannya. Ada yang main HP-nya sehari bisa 5 jam. Ya. Orang puasa ini Bapak Ibu, orang puasa ini sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Bagi yang sudah punya pasangan, sama-sama tidak berjima. Apa yang membedakan? Yang membedakannya itu pemanfaatan waktu. Ada yang kerjaannya tidurnya banyak, ada yang kerjaannya main HP-nya banyak, ada yang menggunakan waktunya banyak membaca Al-Quran. Kalau saya berbaik sangka, semua yang ada di sini ini sudah rata-rata di atas 10 juz semua nih. Benar apa tidak? Ada yang sudah khatam 1 kali? Kalau ada khatam 1 kali dapat hadiah. Sudah khatam. Nah, hadiahnya dapat buka puasa 2. Ya, tolong panitia, ibu, ini dapat buka puasanya jatahnya 2. Subhanallah. Hari ke-8 Bu, ibu sudah khatam 1 kali. Semoga kita bisa ngikutin. Ya. Berarti ibu benar-benar menggunakan waktu. Ada yang sudah di atas 20 juz hari ini? Ada yang belum 5 juz? Masya Allah. Jadi Ramadan ini puasa terkhusus mengajarkan kepada kita manajemen waktu, hormat waktu. Ya, kalau bukan sekarang kita banyak baca Quran, kapan Pak? Kapan? Inilah saatnya. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Nah, apalagi pelajaran yang lain yang diajarkan oleh puasa agar untuk merubah diri kita. Ya, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk hidup ya tidak bermewah-mewah. Hidup tidak bermewah-mewah. Mewah itu satu, makanan, minuman. Coba orang puasa waktu zuhur segala bentuk makan enak di mata. Ini nanti mau saya lahap. Ya. Pokoknya saya nanti buka ini, buka itu. Begitu azan, minum air putih, kurma 3, itu rasanya sudah enak sekali. Betul apa tidak? Sudah puasa apa tidak? Padahal tadi pingin makan mie, pingin makan bakwan, pingin makan apa lagi? Kolak, pingin makan apa lagi? Semua pingin dimakan. Tapi begitu kita minum air putih, makan kurma, apalagi ada gorengannya, itu sudah terasa sangat istimewa. Itulah yang diajarkan oleh puasa. Nabi katakan apa? Kulu washrabu walbasu watasaddaqu bighairi makhilatin wala sarafin. Ya, kulu washrabu walbasu watasaddaqu bighairi makhilatin wala sarafin. Ini hadis Nabi. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekahlah, tapi hindari 2 perkara, kata Nabi. Ya, kita disuruh oleh Nabi untuk makan, untuk minum, untuk berpakaian, untuk sedekah, tapi jangan ikuti keempat perkara itu dengan 2 hal. Apa 2 hal itu, Bu? Jangan sombong dan jangan berlebihan. Ya, makanya orang makan saatnya ada dia makan mewah, nggak usah di-share fotonya kemana-mana. Ngapain? Ya, ngapain? Coba. Ya, minum mewah, nggak usah sombong. Ya, nggak usah sombong. Bisa jadi kamu makan mewah baru kali itu. Orang lain sudah sering. Makanya jangan sombong. Ya, nah ini yang diajarkan oleh puasa. Makan sederhana. Ya, apalagi sahur. Ada orang sahur malas.
akhirnya cukup minum air putih. Apalagi bangun tengah malamnya malas, sahurnya jam 12 malam, itu nggak baik, ya. Karena Nabi katakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada apa? Ada keberkahan, ya. Kita makan sahur sederhana sekali, Pak. Sederhana. Ada sayur, ada apa lagi? Ada tahu, udah cukup. Nah, inilah yang diajarkan oleh Ramadan, oleh puasa. Jangan hidup sombong, jangan hidup glamor, hidup sederhana. Ya, sebagaimana kita buka sederhana. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini ikut buka puasa bukan karena makanan yang enak, tapi karena ilmu dan ingin berkumpul, karena sunnah makan bersama. Betul apa tidak? Apalagi kalau memang makanannya apa? Enak. Bapak Ibu, sampai hari 7 kemarin makanannya enak-enak apa tidak? Enak-enak apa tidak? Kita doakan semoga pengurus masjid diberkahi oleh Allah, umurnya panjang, seluruh yang ikut bagian menyumbang untuk makanan ini mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah, dan seluruh panitia yang kerja yang menyiapkan mudah-mudahan sehat semuanya, ya, dikayakan oleh Allah. Masih ada waktu, Ustaz? Cukup? Berapa menit lagi? Berapa? Cukup ya? Nanti doa. Cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara sunnah orang berpuasa itu adalah doa menjelang berbuka. Ya, doa menjelang berbuka. Saya sarankan lebih baik, lebih bagus kita doa sendiri-sendiri. Karena doanya, keinginannya beda-beda. Jangan sampai saya minta, ya Allah, tambahkan istri suami ibu aminkan. Ya, mau nggak saya doakan begitu? Kan ibu nggak ngerti doa saya. Makanya doanya sendiri. Angkat tangannya. Yang belum punya wudhu harus punya wudhu. Ya, angkat tangannya, doa yang khusyuk, dan jangan lupakan doa yang paling utama, Allahumma taqabbal siyami. Coba ikuti, Allahumma taqabbal siyami. Allahumma taqabbal qiyami. Allahumma taqabbal salati. Allahumma taqabbal sadaqati. Nah, ini kita minta pada Allah. Pertama, minta agar puasa kita diterima. Minta kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah. Kita berharap, memohon kepada Allah semoga bacaan Quran kita diterima oleh Allah. Semoga sedekah kita diterima oleh Allah. Ya, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa qira'atana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat sampai hari terakhir, sampai ketemu Ramadan 10 kali, 20 kali lagi. Dan kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam ketaatan, meninggalkan maksiat sekecil apapun saat kita berada di dalam bulan Ramadan. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.